Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi vernalisasi itu adalah pemberian suhu rendah untuk memacu pembungaan, ya. Nah, selanjutnya tadi sampai mana ya penjelasan saya bahwa dapat dihipotesiskan bahwa tanaman buah naga itu adalah termasuk LDP. Gitu. Kemudian temperatur tinggi setelah perlakuan dapat meniadakan efek vernalisasi. Jadi begini, vernalisasi itu kan pemberian suhu rendah, tapi itu berbatas waktu, tidak kemudian lama sekali gitu, tidak. Jadi dibatasi waktu tertentu. Kemudian nanti jika diberikan setelah pemberian suhu rendah tadi kemudian diberikan suhu yang tinggi, maka efek dari vernalisasinya tadi akan hilang. Jadi temperatur tinggi itu ya. Temperatur tinggi itu setelah perlakuan vernalisasi dapat meniadakan efek vernalisasi. Oke. Selanjutnya ini ya. Ini contoh dari vernalisasi ya. Jadi ini kemudian diberikan diberikan suhu rendah, kemudian akan ada bunganya. Oke. Kemudian hormon dan pembungaan. Nah, giberelin GA3, giberelin tipe 3 itu dapat menggantikan vernalisasi dan fotoperiode sehingga terjadi induksi pembungaan. Pengukuran kandungan giberelin dan enzim-enzim yang mengkatalisis sintesis giberelin pada bayam itu seperti ini. Jadi pada short D itu dia akan akan masuk ke fase vegetatif, membentuk roset. Kemudian roset itu apa? Saya kira sudah ada dijelaskan dulu di SPT. Kemudian pada long D, jadi kalau ketika short D itu terbentuk vegetatif, ketika long D itu terbentuk bunga. Nah, di long D ini kandungan GA-nya naik sehingga yang awalnya roset terjadi pemanjangan batang. Gitu. Dan ini 5 kali meningkat di dalam GA1. Jadi sekali lagi giberelin itu ada banyak tipenya ya. Kalau ini di GA1. Nah, pada giberelin tipe GA3 itu GA3 itu bisa menggantikan efek vernalisasi dan fotoperiode. Jadi dengan keberadaan hormon tersebut maka sudah otomatis ada efek vernalisasi dan fotoperiode. Ya, itu sudah hasil penelitian luar biasa ya. Oke, kemudian ada hormon lain selain giberelin ya yang memacu pembungaan, yaitu IAA atau auksin. IAA ini bisa menginduksi bunga nanas dan leci. Oke, kemudian giberelin itu tidak selalu memacu pembungaan. Saya ulangi sekali lagi, giberelin itu tidak selalu memacu pembungaan. Anda lihat ya di sini. Oke, ini adalah tanamannya, jenis tanamannya. Terus ini adalah tipe tanamannya, ini jenis tanamannya ya. Kemudian ini efek giberelinnya. Anda lihat di tanaman long day plant. Contohnya Arabidopsis dan Lolium ya. Maka adanya GA itu mempromot in SD. Jadi dia menginisiasi pembungaan pada short day. Tetapi giberelin ini bisa menghambat pembungaan pada LD. LD itu bukan tanamannya ya, LD itu long day atau panjang harinya. Short day itu berarti panjang harinya pendek ya. Kalau LD itu panjang harinya panjang. Nah, pada tanaman fuchsia, dia itu termasuk tanaman LDP atau tanaman hari panjang. Dengan adanya GA itu tidak kok justru menginisiasi pembungaan, tetapi justru menghambat pembungaan pada panjang hari panjang, pada siang harinya yang panjang gitu.
Dan seterusnya silahkan dipahami sendiri. Saya beri waktu berapa? Sekitar 5 menit ya. Oke, silahkan diaplikasikan di yang tabel di bawah ini. Oke, kemudian ini adalah for developmental pathway regulating flowering. Jadi ada 4 jalur perkembangan yang mengatur pembungaan. Itu bisa dari fotoperiodisme ya. Kalau fotoperiodisme tadi ya ada kita menggunakan pigmen ya yang dia bisa memacu pembungaan atau bisa menghambat juga tadi ya. Kemudian ada autonomous atau vernalization, jadi bisa menggunakan suhu rendah sehingga bisa memacu pembungaan juga. Kemudian ada juga di sini adalah peran dari hormon ya. Kemudian yang ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sebagai nutrisinya. Jadi kalau nutrisi itu kan dibutuhkan di meristem sini ya, untuk ini kan yang nanti akan menjadi bunga. Jadi di sini harus ada cukup nutrisi. Kemudian yang menyebabkan pembungaan yang lain adalah hormon. Ya, di sini karena dominannya giberelin dituliskan giberelin yang bisa memacu pembungaan dan seterusnya di sini. Oke, nanti silakan dipelajari sendiri, yang tidak paham yang mana boleh ditanyakan biar menghemat videonya ya. Oke, next. Oke. Kemudian ada vegetative to floral meristem transition in Arabidopsis atau flower evocation. Oke, jadi flower evokasi pembungaan pada Arabidopsis ya, itu ada 3. Ada bolting. Bolting kan kemarin sudah saya suruh ini ya, googling ya apa itu bolting ya. Oke. Kemudian ada terminal axillary flower cluster, ada 2 reproductive meristem. Oke, saya kira nggak terlalu urgent di sini. Oke, roset ya, roset seperti ini. Kemudian setelah diaplikasikan primary and secondary inflorescence form in Arabidopsis. Jadi pertama kali itu akan dibentuk roset. Roset ini ya, ini roset apa? Akar atau batang? Roset akar ya. Kalau roset batang itu contohnya ya di kelapa itu ya. Baru nanti dari sini kalau sudah selesai, berarti kalau sudah sampai bentuknya roset itu kan berarti vegetatifnya kan sudah selesai. Jadi kemudian akan menginisiasi pembungaan, jadi masuk ke generatif. Oke, ini tahap pembungaan sudah ya, saya kira tadi. Oke, kita ulangi lagi. Terakhir tahap pembungaan itu diawali dengan evokasi. Evokasi itu induksi bunga. Jadi terjadi perubahan di meristemnya yang akan menjadi bunga. Bisa meristem pucuk, bisa meristem lateral. Jadi evokasi adalah suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Kan tadi sebelum pembungaan itu harus fase vegetatifnya tuntas dulu. Nah, di fase vegetatif itu kan pasti ada meristemnya. Meristemnya juga masih vegetatif. Nah, di evokasi inilah terjadi perubahan dari meristem yang di fase vegetatif untuk menjadi meristem reproduktif. Nah, di sini dapat dideteksi secara kimiawi terjadi peningkatan asam nukleat dan protein yang dibutuhkan dalam pembelahan dan diferensiasi sel. Ya, jadi di meristemnya itu bisa dideteksi seperti ini. Kalau Anda mau mengecek bahwa tanaman ini sudah siap untuk berbunga atau belum, Anda bisa mengambil meristemnya, kemudian Anda uji kandungannya, asam nukleatnya, proteinnya, dan karbohidratnya juga bisa. Kalau tinggi berarti itu menjadi salah satu tanda bahwa dia sudah siap akan berbunga gitu. Oke, kemudian terjadi inisiasi bunga di sini. Pada tahap ini merupakan perubahan morfologis
Jadi di tahap ini ketika terjadi perubahan morfologis menjadi bentuk kucuk reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Jadi ini kelanjutan dari evokasi tadi. Jadi kalau sudah berubah meristemnya, berarti kemudian perubahan itu akan mengarah ke, ya kan, pasti pembelahan sel, diferensiasi sel menjadi kuncup. Nanti kuncup kemudian berkembang lagi, kemudian menjadi mekar. Kalau sudah mekar, nanti bagaimana? Berkembang lagi menjadi bakal buahnya menjadi buah, bakal bijinya menjadi biji. Tapi kalau sudah mekar tadi, sebelum ke bakal buah dan bakal biji, melewati penyerbukan atau polinasi dulu. Oke, ini hanya pemanis saja, saya tidak akan nguplek-nguplek di sini ya, karena ini sudah Anda dapatkan di SPT ya, reseptakel, sepal, petal, oke, dan seterusnya. Ini adalah wujud akhir dari proses pembungaan. Oke, sekian dari saya. Jika Anda tidak paham, silahkan Anda tulis pertanyaannya di grup WA boleh, atau di LMS silahkan, tapi satu suara satu kelas itu mau bertanya atau berdiskusi menggunakan media yang mana, WA atau LMS. Selanjutnya jangan lupa yang bertanya maupun yang menanggapi mencantumkan nama dan NIM-nya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.